Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Riko yang terhormat, serta pengunjung sidang. Kami dari delegasi kelompok ganjil pada hari ini akan mempersembahkan simulasi persidangan sengketa perdata harta bersama. Untuk itu kami mengucapkan selamat menyaksikan. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak, dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. 3. Pengambilan foto, rekaman suara harus seizin Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat yang bersangkutan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 8. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. 9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. 10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan. 11. Dilarang menempelkan pengumuman, spanduk, tulisan, atau brosur dalam bentuk apapun di lingkungan pengadilan tanpa ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat. 12. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang. 1. Senjata api. 2. Benda tajam. 3. Bahan peledak. 4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Dikarenakan sedang dibatasi oleh waktu, maka akan sering terdengar kata sekian-sekian terlampir dalam berkas atau dianggap telah dibacakan. Untuk menandakan pergantian persidangan akan ditandai dengan menundukkan kepala. Sidang Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata gugatan harta bersama dengan nomor register 19/Perdata/Gugatan/2022 Pengadilan Negeri Sungai Liat antara Gladys selaku penggugat melawan David selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kami majelis hakim berdasarkan surat penetapan majelis tertanggal 25 April 2022, saya Ahmad Abiu sebagai hakim ketua, kemudian Antonio Wijaya sebagai hakim anggota 1 dan Alvin sebagai hakim anggota 2. Setelah memeriksa kesiapan ruang sidang ini, maka majelis menganggap ruang sidang ini sah dan layak sebagai tempat persidangan. Kemudian majelis ingatkan kepada para hadirin agar menaati seluruh aturan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi yang dapat mengganggu kelancaran persidangan dan dilarang mengambil gambar tanpa izin dari majelis. Baik, Saudari Panitera, apakah Anda sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 1. Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 2. Sudah, Yang Mulia.
Baik, hari ini Senin tanggal 25 April 2022, sidang Pengadilan Negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 19 garing PDT titik G garing 2022 PN Sungai Liat antara Gladys sebagai penggugat melawan David sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pengendara, apakah benar ini berkas perkara kita pada hari ini? Benar yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir yang mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik yang mulia, tugas tolong hadirkan penggugat dan tergugat ke muka sidang. Saudara Gladys, apakah benar saudari sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Sudah yang mulia. Dapatkah saudari memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat yang mulia. Silakan duduk ke depan. Keluarga saudari menunjukkan identitas saudari. Dapat yang mulia. Silakan duduk kembali. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi penasihat hukum? Benar yang mulia, saya didampingi penasihat hukum saya Juanda. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia. Silakan tunjukkan kartu avokat, surat kuasa, dan berita acara saudara ke depan. Baik yang mulia. Saudara tergugat, silakan maju untuk memeriksa. Baik yang mulia. Baiklah, setelah memeriksa kelengkapan identitas per pihak, kami majelis hakim berdasarkan surat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengajak kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan untuk diperiksa agar nanti dapat tercapai kesepakatan dan perdamaian antara kedua belah pihak. Jangka waktu dari mediasi adalah 30 hari. Pada masing-masing pihak dari penggugat, apakah memiliki mediator? Tidak yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah Anda memiliki mediator? Tidak yang mulia. Baik, oleh karena para pihak tidak memiliki mediator, maka daripada itu, di sini kami majelis hakim akan menunjuk mediator yaitu saudara Ilham sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Apakah dari pihak penggugat bersedia? Bersedia yang mulia. Pihak tergugat, Bersedia yang mulia. baiklah, untuk mediasi akan majelis berikan waktu selama 1 minggu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Tidak bersedia yang mulia. Kemukakan pendapat saudari, kenapa tidak bersedia? Karena menurut kami waktu 1 minggu itu terlalu cepat yang mulia. Karena dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dinyatakan bahwa waktu mediasi selambat-lambatnya ada 30 hari. Oleh karena itu, kami mohon waktu perpanjangan untuk mediasi selama 3 minggu yang mulia. Selain itu, mengingat perkara ini melibatkan nilai gugatan yang tinggi, kami mohon perpanjangan waktu tertentu untuk mendukung penyusunan berkas serta pengumpulan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mulia. Keberatan yang mulia. Mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta mengingat pula bahwa dokumen-dokumen utama sudah terlampir dalam gugatan, waktu 2 minggu sudah lebih dari cukup untuk mediasi ini yang mulia. Baik, karena tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, kami majelis hakim akan mendiskusikan terlebih dahulu. Baik,
Setelah kami berdiskusi dan berunding, maka kami memutuskan untuk jangka waktu mediasi adalah 2 minggu dengan mempertimbangkan yang pertama surat Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa jangka waktu mediasi diberikan selama 30 hari. Namun, karena 30 hari dirasa majelis terlalu lama, selain itu mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya murah, maka majelis memutuskan untuk jadwal mediasi cuma dibatasi 2 minggu. Paling terang, 2 minggu dari sekarang. Tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, tanggal 9 Mei 2022 yang mulia. Baik, tanggal tersebut tepat jam 10. Ada agenda sidang lainkah bagi terang? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum persidangan ini ditutup, dari pihak penggugat ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Hakim anggota 1? Tidak ada yang mulia. Anggota 2? Tidak ada yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda 2 minggu dari sekarang dan akan kita buka kembali pada tanggal 9 Mei 2022 tepat pukul 10 pagi. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena penetapan ini sudah dianggap sebagai pemanggilan yang resmi. Oleh karena itu, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa mengadili perkara perdata dengan nomor registrasi sekian-sekian pada tanggal sekian-sekian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah menerima surat salinan hasil mediasi dari saudara Ilham, kami telah menerima bahwa sahnya selama proses mediasi tidak tercapai kesepakatan antara dua belah pihak. Oleh karena itu, majelis akan melanjutkan agenda sidang hari ini dengan pembacaan gugatan dari saudara penggugat. Baik, pada kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan surat gugatan tengah membawa salinannya? Ada dan siap dibacakan yang mulia. Kuasa hukum penggugat, surat gugatan akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Mohon untuk membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan salinannya. Baik. Yang mulia. Silakan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatan ini. Baik yang mulia. Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 8 September 2016 telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka agama Konghucu yang bernama JS Mupiang Leong dan telah tercatat di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka sebagaimana akta perkawinan nomor 1901 KW 08 102016 001 tanggal 8 September 2016. 2. Bahwa penggugat dan tergugat selama masa perkawinannya selain telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Jaren Santono laki-laki berumur 5 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor 190 LT 1508 2017 0339 dan Peter Santono laki-laki umur 3 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor 1901 LT 110920190011 serta juga pula telah memperoleh harta bersama baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diuraikan sebagai berikut. Taman 3 buah bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik SHM nomor 1038 sertifikat hak milik SHM nomor 1039 dan sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama tergugat yang terletak di perumahan Areta Jalan Air Hanyut Kudai Sungai Liat Kabupaten Bangka di depan Megamart dibeli sekitar tahun 2020 dengan harga sebesar 450 juta rupiah. 1 bidang tanah dan bangunan di atas dengan sertifikat hak milik nomor 2166 atas nama tergugat yang terletak di perumahan Taman Bima Jalan Air Wadi Sanggu 2 Kemari Kabupaten Bangka dibeli sekitar tahun 2016 dengan harga sebesar 386 juta rupiah. 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Air Hanyut Kawasaki Sungai Liat Kabupaten Bangka atas nama tergugat dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar Rp1.420.000. 1 sertifikat ruko
Pasar konter yang terletak di Sungai Riak, Kabupaten Bangka atas nama tergugat dibeli sekitar tahun 2018 dengan harga sebesar 1.240.000.000 rupiah yang saat ini sertifikat hak milik tersebut ada di Bank OCBC Pangkal Pinang. 3. Bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Belitung dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar 890 juta rupiah atas nama tergugat. 1 bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 731 dengan luas 644 meter persegi dengan yang terletak di Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka atas nama tergugat yang dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga 410 juta rupiah. 2 bidang tanah yang terletak di Tanah Kebun Tutut, Desa Tutut, Pemali, Kabupaten Bangka atas nama tergugat dibeli sekitar tahun 2019 dengan harga sebesar 45 juta rupiah yang kesemua sertifikat hak milik SHM sampai saat ini dikuasai oleh tergugat. 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki APV warna putih nomor plat BN 1051 QO atas nama Maya Indasari dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2017. Saat ini ditaksir sekitar 85 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry jenis pick up nomor plat BN 8659 QB warna putih atas nama Samsu Alam dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 100 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki ARV 415W CL 4x2 NT jenis pick up nomor plat 8658 QB tahun perakitan 2019 warna putih atas nama Adrian dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan 100 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi Colt Diesel FE84G 4x2 NT jenis truk bak besi nomor plat BN 8613 QB tahun perakitan 2019 warna kuning atas nama Sugianto dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan 486 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki GC 415T 4x2 NT jenis pick up nomor plat BN 8165 QV tahun perakitan 2021 warna putih atas nama Cipi Berlian Bangka Jaya dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 180 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Mitsubishi FE 349H jenis light truck nomor plat BN 8114 P tahun perakitan 2005 warna kuning nomor rangka MHME 349H 5R 014340 nomor mesin 40340A 64037 nomor BPKB Q00117767 atas nama Citra Adiguna dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2018 dengan nilai saat ini diperkirakan 187 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 truk jenis truk nomor plat BN 8336 US warna hitam dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2020 dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 117 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry jenis pick up nomor plat BN 1051 QO atas nama Boeing Mission dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 100 juta rupiah. 6 unit kendaraan roda 4 Carry jenis pick up dibeli oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 350 juta rupiah. Yang semua bukti kepemilikan kendaraan bermotor BPKB yang disebutkan di atas berada dalam penguasaan tergugat. 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy warna merah tahun 2017 atas nama Nopriansyah dibeli oleh penggugat dan tergugat. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor BPKB saat ini dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 25.500.000 rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy warna biru tahun pembelian 2019
dan objek berada di kantor cabang Tobuali. BPKB saat ini dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 6 juta rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 spesi warna hijau tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di kantor cabang Kelapa. BPKB dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 5.500.000 rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 spesi warna hijau tahun pembelian 2018, objek saat ini ada di kantor cabang Kelapa. BPKB dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 5.500.000 rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vision warna hitam tahun pembelian 2020, objek saat ini ada di kantor cabang Belitung. BPKB dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan 8.500.000 rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Mio warna hitam merah tahun pembelian 2019, objek saat ini ada di kantor cabang Belitung. BPKB dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 4.500.000 rupiah. 1 unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario warna hitam tahun pembelian 2019, objek saat ini di kantor cabang Belitung. BPKB dikuasai oleh tergugat dengan nilai saat ini diperkirakan seharga 8.500.000 rupiah. 3. Bahwa antara penggugat dan tergugat juga memiliki usaha yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu Sipi Berlian Bangka Jaya yang diberi nama toko mahkota elektronik yang telah diusahakan penggugat dan tergugat secara bersama-sama sejak tahun 2012 dan sekarang telah memiliki 4 kantor cabang, di antaranya terletak di Jalan Air Hamid, Perumahan Areta, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, di Jalan Dukong Simpang Timpu samping Gardu, Induk PLN Tanjung Pandan, Belitung, di Jalan Bukit Kuang samping Masjid Al-Bayinah, Kelapa Timur, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, di Jalan SMP Negeri 1 Belakang Kuramil, Tobuali, Bangka Selatan, dengan total omset rata-rata ke semua cabang 6 bulan terakhir, yaitu terhitung bulan Mei sampai dengan Oktober 2021 diperkirakan sekitar 3.300 juta rupiah per bulan, dengan penghasilan bersih sekitar 500 juta rupiah per bulan, sehingga total pendapatan bersih keempat cabang tersebut saat ini selama 6 bulan terakhir diperkirakan sebesar 500 juta rupiah dikali 6 bulan sama dengan 3.500 juta rupiah. Yang keempat, bahwa antara penggugat dan tergugat selama masa perkawinan juga mempunyai usaha yang bergerak di bidang jual beli handphone atau counter HP yang terletak di Jalan Muhyiddin, Pasar Atas, Sungai Liat, yang diperkirakan nilai saat ini sebesar Fp 190 juta rupiah. Yang kelima, bahwa selanjutnya antara penggugat dan tergugat selama masa perkawinan juga mempunyai usaha di bidang jual beli pakaian ataupun butik yang saat ini memang telah tutup, namun barang-barang yang ada di butik semua telah diambil oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, yang ditaksir penggugat total seluruh barang-barang yang ada di butik sekitar 100 juta rupiah. Yang keenam, bahwa kemudian di antara penggugat dan tergugat selama masa perkawinan juga membuka usaha di bidang pengiriman paket antar pulau ekspedisi di bawah naungan Sipi Berlian Bangka Jaya yang diperkirakan berakhir pada bulan Mei 2021 saat penggugat masih bersama-sama dengan tergugat yang ditaksir senilai 70 juta rupiah. 7. Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang pembiayaan dana yang diberikan nama JP Ekspedisi yang terletak di Belitung, yang dimana perkiraan terakhir pada bulan Mei 2021 tercatat di sistem jika piutang konsumen yang belum tertagih sebesar 300 juta rupiah. 8. Bahwa selanjutnya diperkirakan terakhir pada bulan Mei 2021 di mana penggugat masih menjabat sebagai kepala admin pada Sipi Berlian Bangka Jaya, yang dimana tercatat di sistem jika piutang konsumen yang belum ditagih diantaranya diuraikan sebagai berikut. 3.1 kantor Sungai Liat tercatat sebesar 7.900 juta rupiah. Poin 3.2 kantor Belitung tercatat 5.800 juta rupiah. Poin 3.3 kantor Kelapa tercatat 2.900 juta rupiah. Poin 3.4 kantor Tobuali tercatat sebesar 2.950 juta rupiah. 9. Bahwa selanjutnya sepengetahuan
penggugat jika pada terakhir bulan Mei 2021 Siti Berlian Bangka Jaya dengan nama toko mahkota elektronik masih memiliki stok barang elektronik dan lain-lain yang totalnya diuraikan sebagai berikut. Kantor Sumeliat dengan total sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kantor Belitung dengan total sebesar 1.100.000.000 rupiah. Kantor Kelapa dengan total sebesar 560 juta rupiah. Kantor Kebali dengan total 585 juta rupiah, sehingga jumlah seluruh atas harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah dalam perkara ini diperkirakan harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana pada poin kedua angka 2.1 sampai dengan 2.7 sejumlah 3.422.420.000 rupiah. Harta benda bergerak berupa kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sebagaimana pada poin 2 angka 2.8 sampai dengan 2.22 sejumlah 1.763.900.000 rupiah. Pendapatan bersih perusahaan Siti Berlian Bangka Jaya mahkota elektronik per 6 bulan terakhir sebesar 3.500.000.000 rupiah. Usaha konten HP sebesar 190 juta rupiah, barang-barang bukti sebesar 100 juta rupiah, ekspedisi pengiriman paket antara pulau sebesar 70 juta rupiah, piutang konsumen yang belum tertagih pada JP ekspedisi sebesar 300 juta rupiah, piutang konsumen yang belum tertagih pada Siti Berlian Bangka Jaya mahkota elektronik sebesar 19.550 juta rupiah. Total nilai stok barang elektronik lain-lain yang ada di perusahaan sejumlah 3.745 juta rupiah. Maka total keseluruhan harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah sebesar 3.422.420.000 rupiah ditambah dengan 1.763.900.000 rupiah ditambah 3.500.000.000 rupiah ditambah 190 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah ditambah 19.550 juta rupiah ditambah 3.745 juta rupiah sama dengan 32.640 juta 320.000 rupiah. Dan untuk itu mohon dalam perkara ini ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat. 10. Bahwa saat ini hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi nomor perkara 19 garing PDT garing 2021 garing PT BBR tertanggal 21 Oktober 2021, putusan Pengadilan Negeri Sumeliat nomor perkara 08 garing PDT G garing 2021, Pengadilan Negeri Sumeliat yang telah berkekuatan hukum tetap. Perceraian dimaksud telah dicatat pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka. 11. Bahwa terhadap aset kekayaan di atas adalah bagian dari harta bersama atau harta gono ini masa dalam keadaan belum terbagi sesuai dengan KUH Perdata. Bagian ketiga pasal 128 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut. Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh. 12. Bahwa hingga saat ini seluruh harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak serta usaha-usaha adalah bagian dari harta bersama atau gono gini yang dikuasai oleh tergugat secara sepihak. 13. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat sehingga perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan hingga saat ini tergugat masih menguasai seluruh harta bersama gono gini termasuk seluruh surat-surat legalitas perusahaan dan seluruh surat-surat kepemilikan objek gugatan. Tergugat sama sekali tidak memperoleh dan atau sama sekali tidak mengizinkan penggugat menikmati hasil dari harta bersama
Sedangkan selama ini penggugat juga ikut bekerja dan mempunyai andil dalam memajukan usaha yang dikelola oleh penggugat dan tergugat dari sebelah pernikahannya. Selama pernikahan dan sampai berakhirnya pernikahan, oleh karenanya besar kemungkinan tergugat melakukan segala upaya dan tipu daya agar penggugat tidak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut. 14. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak ilusion, serta ada gugatan kuat hendak menghilangkan, menggelapkan, serta mengalihkan kepemilikan ataupun menjadikan jaminan kepada pihak ketiga dari harta bersama yang diperoleh sama perkawinan antara penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan ini, penggugat memohon agar majelis hakim yang terhormat untuk melakukan cipta jaminan terhadap harta bersama atau harta gunung ini yang berupa 3 buah bidang tanah bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik SHM nomor 1038, sertifikat hak milik SHM nomor 1039 dan nomor 1022 atas nama tergugat yang terletak di perumahan Areta Jalan Air Hanyut, Kudai, Sungai Liat, Kabupaten Bangka di depan Megamart, dibeli sekitar tahun 2020, 1 bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 2166 atas nama Sugianto atau tergugat yang terletak di perumahan Taman Bima, Jalan Air Luai, Sambu 2 Pemali, Kabupaten Bangka, dibeli sekitar tahun 2016, 1 bidang tanah yang terletak di Jalan Air Hanyut, Kawasaki, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dibeli sekitar tahun 2019 atas nama Sugianto ataupun tergugat. 1 sertifikat ruko pasar konter yang terletak di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dibeli sekitar tahun 2018 atas nama Sugianto tergugat, yang saat ini sertifikat hak milik tersebut ada di Bank OCBC Pangkal Pinang. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Apakah dalam gugatan ada perubahan? Tidak ada yang mulia. Kami tetap pada gugatan yang telah kami ajukan. Baiklah, pihak tergugat, apakah telah mendengar dan memahami isi gugatan tersebut? Sudah mengerti yang mulia. Kepada saudara tergugat, berhubung gugatan telah dibacakan, maka dari itu, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Kami akan mengajukan jawaban yang mulia, tapi kami juga mohon waktu untuk menyiapkan jawaban tersebut terlebih dahulu, yaitu selama 2 hari ke depan yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada keberatan dengan penundaan sidang 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, karena telah tercapainya kesepakatan antara dua belah pihak, maka sidang akan kita tunda selama 7 hari ke depan dari sekarang. Untuk 7 hari ke depan, apakah kita ada jadwal persidangan lainnya, Baditera? Pada 7 hari ke depan, tepatnya hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, tidak ada jadwal persidangan lainnya. Baiklah, dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 16 Mei 2022 pukul 10. Pada para pihak diperintahkan akan menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan negeri Sungai Liat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan nomor registrasi sekian-sekian pada tanggal sekian-sekian dilaksanakan, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap dengan jawaban gugatan dan telah membawa salinannya? Ada siap dibacakan yang mulia. Pihak tergugat, jawaban gugatan akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Mohon untuk membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baiklah, saudara maju ke depan untuk menyerahkan salinan jawaban untuk majelis hakim dan pihak penggugat. Baik yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, silakan dibacakan jawabannya. Baik, terima kasih yang mulia. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali hal yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat pernah menikah di hadapan pemuka agama Konghucu dan tercatat di kantor dinas Dukcapil Kabupaten Bangka pada tanggal 8 September 2018. 3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Jeren Santono
laki-laki berumur 5 tahun, dan Peter Santono, laki-laki berumur 3 tahun, dan sekarang kedua anak penggugat dan tergugat tersebut di bawah pengasuhan tergugat berdasarkan putusan Negeri Sungai Liat nomor 028/PDT-GI 2001 tanggal 6 September 2021 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 19/PDT-2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Bahwa benar perkawinan penggugat dan tergugat telah putus dengan perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat nomor 028/PDT.GI 2021 tanggal 6 September 2021 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 19/2021/PT.BBL tanggal 21 Oktober 2021 sesuai dengan akta cerai nomor 19/C/2011/2011/0001 tanggal 25 November 2021. 5. Bahwa menanggapi uraian atau dalil-dalil penggugat pada poin 2 dalam pokok perkara tergugat, tanggapi dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, menanggapi poin 2.1 adalah benar selama perkawinan tergugat dan penggugat mempunyai 3 buah tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya yang dipergunakan untuk kantor cabang yang merupakan usaha keluarga atas persetujuan dari Susanto, kakak kandung tergugat selaku pemilik usaha tersebut. Bahwa menanggapi poin 2.2 adalah benar tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 2166 atas nama tergugat yang terletak di Perumahan Taman Bima Jalan Air Wai, Gang Bambu 2 Pemali Kabupaten Bangka, dan perlu tergugat jelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut tergugat peroleh sebelum tergugat menikah dengan penggugat dan merupakan harta bawaan tergugat jika tidak benar kalau penggugat menganggap tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tergugat dan penggugat. Bahwa menanggapi poin 2.3 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan bahwa kalau tergugat ada membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Air Anyut Bangka adalah tindakan benar karena tergugat tidak merasa ada membeli tanah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat. Bahwa menanggapi poin 2.4 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan mempunyai sebuah ruko pasar center di Sungai Liat yang dibeli tergugat pada tahun 2018 seharga 1.240 miliar, perlu tergugat jelaskan bahwa pada masa Covid di mana keadaan ekonomi sedang goyang dan rencana sudah sejak tahun 2018 sudah mengajukan pinjaman sebagai modal usaha dan ruko tersebut diajukan sebagai modal usaha dan sampai sekarang masih dalam proses pembayaran oleh tergugat. Bahwa menanggapi poin 2.5 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan kalau tergugat ada beli 3 bidang tanah dan bangunan di Belitung yang dibeli tergugat pada 2019 dengan harga 890 juta adalah tidak benar sama sekali pengakuan penggugat tersebut. Bahwa menanggapi poin 2.6 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan tergugat ada mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 371 yang terletak di Desa Kelapa Bangka Barat seharga 410 juta dan penggugat jelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua tergugat dan tergugat hanya atas nama saja. Jadi tidak benar kalau penggugat beranggapan kalau tanah dan bangunan tersebut adalah milik tergugat. Bahwa menanggapi poin 2.7 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan di mana ada mempunyai 2 bidang tanah yang terletak di Desa Lutut Pemali Kabupaten Bangka adalah benar. Bahwa menanggapi poin 2.8 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat ada membeli sebuah mobil Suzuki EPV dengan plat BN 1051QO atas nama Maya Indasari adalah tidak benar dan tergugat tidak mengetahuinya tentang mobil yang dimaksud penggugat. Bahwa menanggapi poin 2.9 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah mobil Suzuki Carry Pickup dengan plat BN 8659QB adalah tidak benar karena tergugat merasa tidak pernah memilikinya. Bahwa menanggapi poin 2.10 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah mobil merek Suzuki AEV
415 web pickup plat BN 8658QB atas nama Adrian adalah tidak benar dan memang tidak pernah ada. Bahwa menanggapi poin 2.11 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan mempunyai sebuah mobil Mitsubishi Colt Diesel FE84G 4x2 MT dengan plat BN 8613QB atas nama tergugat yang dibeli pada tahun 2019 dan tergugat jelaskan memang benar tapi masih dalam agunan dan leasing di Auto Finance. Bahwa menanggapi poin 2.12 dalam pokok perkara adalah benar tetapi harganya atau nilai taksirannya tidak seperti yang disampaikan oleh penggugat. Bahwa menanggapi poin 2.13 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah mobil Mitsubishi FE 349H dengan plat BN 8114PK atas nama Chandra Adi Gunawan adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 14 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai mobil truk plat BN 8336QX yang dibeli pada tahun 2020 adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 2.15 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai mobil merek Suzuki Carry dengan plat BX 1051QO atas nama Boen Yensin adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 2.16 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai 6 buah mobil carry pickup yang dibeli antar tahun 2015 sampai 2019 adalah tidak jelas dan tidak benar sama sekali. Bahwa menanggapi poin 2.17 dalam pokok perkara benar dan diakui oleh tergugat. Bahwa menanggapi poin 2.18 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah motor Honda Scoopy adalah benar. Bahwa menanggapi poin 2.19 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah motor spesi yang dibeli pada tahun 2018 adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 2.20 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah motor Yamaha Vision yang dibeli pada tahun 2020 adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 2.21 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah motor Yamaha Mio yang dibeli pada tahun 2019 adalah tidak benar. Bahwa menanggapi poin 2.21 dalam pokok perkara di mana penggugat mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai sebuah motor Honda Vario yang dibeli tahun 2019 adalah tidak benar. Bahwa berhadap poin 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20 dan poin 2.22 adalah tidak berdasar dan tidak jelas sehingga hal-hal yang dikemukakan penggugat tersebut adalah tidak benar dan seharusnya ditolak. 6. Menanggapi poin 3 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai usaha pembiayaan CV Berlian Bangka Jaya adalah mempunyai 4 cabang adalah tergugat jelaskan bahwa CV Berlian Bangka Jaya adalah usaha keluarga tergugat dan yang mana modalnya adalah kakak tergugat yang bernama Susanto yang tinggal di Jakarta dan penggugat mengakui di dalam gugatannya CV Berlian Bangka Jaya diusahakan sejak tahun 2012 memang benar, tetapi penggugat mengatakan di mana penggugat secara bersama-sama mengusahakannya sejak tahun 2012, sedangkan penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2015. Oleh karena itu, klaim penggugat tersebut tidak benar dan seharusnya ditolak. 7. Bahwa menanggapi poin 4 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan penggugat dan tergugat selama perkawinan mempunyai usaha jual beli handphone yang terletak di Jalan Mayor Muhyiddin Sungai Liat memang benar diakui tergugat dan toko HP tersebut adalah kerjasama dengan Pak Ruslan. 8. Menanggapi poin 5 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai usaha butik dan diakui oleh penggugat telah tutup dan perlu tergugat jelaskan di mana usaha batik tersebut dibuka atas permintaan penggugat dan modal awalnya 70 juta rupiah dan di mana isinya diambil penggugat dan penggugat membuka secara paksa toko batik tersebut dan mengambil separuh lebih isinya sekitar pukul 11 malam. Bahwa menanggapi poin 6 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai usaha pengiriman paket antar pulau dan tergugat jelaskan bahwa memang benar tetapi usaha tersebut sudah bangkrut dan telah tutup sejak terjadinya perselingkuhan penggugat terbongkar atau ketahuan. 10. Bahwa menanggapi poin 7 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan penggugat dan tergugat mempunyai
mempunyai usaha pembiayaan dana di Belitung dan tergugat jelaskan bahwa usaha yang dimaksud penggugat tersebut tidak benar dan penggugat mengada-ngada. 11. Menanggapi poin 8 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan kalau CV Berlian Bangkajaya mempunyai piutang sebesar yang dikatakan penggugat di dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar dan perlu tergugat jelaskan itu adalah uang keluar masuk yang sifatnya kontemporer sehingga asumsi dan pengakuan penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak benar dan seharusnya ditolak. 12. Bahwa menanggapi poin 9 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang mengatakan kalau CV Berlian Bangkajaya mempunyai stok barang yang dikatakan penggugat di dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar dan perlu tergugat jelaskan itu adalah bahwa barang tersebut adalah titipan para distributor bukan milik CV Berlian Bangkajaya sehingga asumsi dan pengakuan penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak benar dan seharusnya ditolak. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di dalam gugatannya adalah tidak benar berdasarkan dan tidak karena semua itu adalah hanya asumsi penggugat, oleh karena itu seharusnya ditolak. 13. Bahwa menanggapi poin 14 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta peletakan sita jaminan atas poin-poin yang disampaikan penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap poin-poin yang diakui kebenarannya oleh tergugat dan dalam hal ini dalam ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR ditegaskan bahwa penerapan sita jaminan hanya terbatas pada sengketa perkara hutang piutang yang ditimbulkan oleh wan prestasi. Tujuannya adalah untuk melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat. Bahwa sebagaimana dijelaskan dari jawaban tergugat di atas, pada dasarnya tidak ada perjanjian uang. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tergugat tidak melaksanakan salah satu atau beberapa ketentuan yang ada dalam perjanjian dan berakibat kepada terjadi wan prestasi. Maka sudah sepatutnya sita jaminan diminta oleh penggugat ditolak karena Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 14. Bahwa menanggapi poin 17 dalam pokok perkara gugatan penggugat yang dalam pokoknya meminta putusan serta-merta dan tergugat menolak dengan tegas tuntutan serta-merta dan tuntutan provinsi penggugat. Dalam pasal 6 dan 7 Sema nomor 3 tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta-merta tersebut. 14.1. Apabila penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan serta-merta dan putusan provinsi dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas-berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 14.2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang-barang objek eksekusi apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam Sema nomor 4 tahun 2001 yang menyebutkan setiap hari akan melaksanakan putusan serta-merta harus disertai penetapan dalam butir 7 Sema nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari ternyata dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa adanya jaminan dari penggugat dalam rangka permintaan putusan serta-merta dan tuntutan provinsi tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta. Oleh karena itu dalil penggugat mengenai tuntutan serta-merta dan tuntutan provinsi harus ditolak. 15. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat dalam poin 18 dalam pokok perkara yang pada pokoknya meminta yang palsu sebesar 1 juta rupiah. Sehubung dengan hal ini perihal uang paksa telah diatur dalam pasal 606B RV yang menyatakan sebagai berikut: sepanjang sesuatu putusan hakim mengandung hukuman untuk yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap hukuman tidak mengandung hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Terima kasih saudara tergugat. Bagaimana kepada saudara penggugat? Berhubung jawaban gugatan telah dibacakan, maka dari itu apakah saudara penggugat atau mengajukan replik? Kami akan mengajukan replik yang mulia, tapi kami juga mohon waktu untuk menyiapkan terlebih dahulu. Kami mohon untuk mengajukan jadwal sidang pembacaan replik di tanggal 31 Mei 2022. Apakah
apakah kita ada jadwal sidang pada hari tersebut? Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 yang mulia, untuk tanggal tersebut tidak ada persidangan yang terjadi. Bagaimana kuasa penggugat dengan tanggal 31 Mei 2022? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Baik. Penggugat, ada yang ingin Anda sampaikan? Semua saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Tergugat, ada yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada ya mulia. Baik, dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 31 Mei 2022 pukul 10 WIB. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara perdata dengan nomor registrasi perkara sekian-sekian pada tanggal sekian-sekian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik oleh penggugat. Sebelum pembacaan replik, saya ingin bertanya, apakah dalam saat pembuatan replik terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Belum yang mulia. Pihak tergugat. Izin untuk saat ini belum yang mulia. Baiklah, kalau begitu kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Siap sudah yang mulia. Akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Mohon izin pokok-pokoknya saya yang mulia. Baik, silakan diberikan salinan kepada majelis hakim dan kuasa tergugat. Kemudian dibacakan. Baik yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik yang mulia. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 sampai poin 9 adalah harta bersama penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separuh ataupun setengah bagian. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang saat ini diperkirakan senilai sebesar Rp16.320.660.000 selambat-lambatnya 1 minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila mana perlu dengan bantuan alat negara. 5. Menyatakan cita jaminan atas semua harta bersama yang telah dijalankan Pengadilan Negeri Sungai Liat dalam perkara ini adalah sah dan berharga. 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp1 juta setiap hari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi. 8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Baiklah, replik telah diserahkan dan dibacakan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Benar yang mulia, kami akan mengajukan duplik, tetapi kami juga memohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara keberatan? Setuju dan tidak keberatan yang mulia. Baik, persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi 1 minggu ke depan. Apakah terdapat agenda persidangan lain pada minggu itu, Panditera? Untuk tanggal 7 Juni 2022, jadwal sidang juga tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2022 pukul 10 pagi. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor registrasi perkara nomor sekian-sekian pada tanggal sekian-sekian. Dan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik oleh tergugat. Baiklah, pada kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Siap yang mulia. Akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Kami mohon untuk membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baik, silakan dibacakan.
Baik, izin yang mulia. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan pula bagian dari pokok perkara ini. 2, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban tergugat dan menolak seluruh dalil pendapat tuntutan dan segala sesuatu yang diajukan dalam gugatan maupun replik kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat. 3, mohon agar segala sesuatu yang termuat dalam jabatan tergugat secara mutatis dan mutandis terbaca pula dalam pokok perkara ini. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan duplik tergugat untuk seluruhnya sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam eksepsi tergugat semula. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3, menyatakan tergugat tidak melakukan pelanggaran dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Akbo. Baik, sudah yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari pihak tergugat? Kami rasa sudah cukup jelas yang mulia. Baik, dikarenakan kedua belah pihak yaitu replik maupun duplik, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian oleh penggugat. Diimbau kepada penggugat untuk dapat membawa alat bukti yang asli dengan salinan serta pembawaan saksi kepada pihak penggugat dalam menyiapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa orang saksi yang akan dihadirkan. Izin yang mulia, kami mohon waktu selama 7 minggu untuk menyiapkan dan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baiklah, persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi 7 minggu ke depan pada tanggal 26 Juli 2022. Apakah terdapat agenda agenda persidangan lain pada hari itu, Panitera? Tidak ada yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada yang keberatan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 10 pagi. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor registrasi sekian-sekian pada tanggal sekian-sekian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dan mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat. Maka dari itu, kepada pihak penggugat dipersilakan ke depan untuk menyerahkan bukti yang asli dan bukti salinannya yang sudah dilegislasi oleh kantor pos. Juga kepada perwakilan pihak tergugat untuk dapat ke depan untuk memeriksa salinan bukti penggugat. Silakan maju ke depan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti? Sudah yang mulia. Silakan, diserahkan kepada majelis hakim dan dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, alat bukti semuanya sudah diserahkan dan sudah kami terima. Selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah ingin menghadirkan saksi? Benar yang mulia. Berapa orang saksi yang ingin dihadirkan? Izin yang mulia, kami ingin menghadirkan 2 orang saksi. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut? Siap yang mulia. Baik, untuk konfirmasi saja, di sini berdasarkan keterangan dan pernyataan pada sidang sebelumnya, penggugat akan menghadiri saksi 2 orang. Benar yang mulia. Pada persidangan kali ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi, di mana saksi pertama itu bernama Nabil yang merupakan pegawai penggugat dan saksi kedua Abdillah yang merupakan pegawai penggugat juga. Untuk saksi yang dihadirkan terlebih dahulu, saksi yang mana? Izin yang mulia, kami ingin menghadirkan saksi Nabil terlebih dahulu yang mulia. Baik, maka dari itu silakan dihadirkan saksi pertama yaitu Nabil ke ruangan persidangan. Untuk panitera mohon untuk dibantu membawa saksi ke ruangan sidang. Siap yang mulia. Tugas tolong antarkan saksi pertama kepada Nabil ke muka sidang. Kepada saudara saksi, sebelumnya harap menyerahkan kartu identitas saudara ke depan majelis hakim. Silakan maju ke depan. Baiklah, saudara saksi silakan duduk di depannya. Baik, dipersilakan untuk hakim anggota 1 untuk bertanya. Baiklah,
Sebelumnya untuk saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baiklah, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama bapak saudara? Nabil Firmansyah yang mulia. Umur, 20 tahun yang mulia. pekerjaan, Wira swasta yang mulia. alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Gang Mangkok yang mulia. agama, Islam. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada keberatan dengan penghadiran saksi? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan kepada juru sumpah, dimohon untuk mengambil tempat dan saksi diharapkan berdiri untuk dapat diambil sumpahnya dan nanti akan dipimpin oleh hakim anggota 2. Kepada saudara saksi agar dapat mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, dipersilakan duduk dan juru sumpah dapat kembali ke tempat. Saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Oleh karena itu, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apabila Anda terbukti memberikan keterangan palsu, Anda dapat diancam pasal 242 KUHP dan pidana penjara maksimal 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, saya harap saudara saksi dapat bekerja sama dengan kami untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Ya, yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang diajukan kepada saksi penggugat? Ada yang mulia, izin berdiri. Terima kasih. Saudara saksi, saudara mengatakan penggugat tidak pernah terlihat mengasuh anak, tapi saudara tidak pernah di rumah setiap waktu, benar? Yang mulia, saya pernah mengasuh anak tanpa sepengetahuan saksi. Saudara penggugat, ada benar? Silakan lanjutkan kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, jadi ada kemungkinan penggugat mengasuh anak di waktu saudara tidak hadir? Saya memahami bahwa saya tidak selalu di rumah penggugat dan tergugat. Tapi semotan saya tidak pernah yang mulia dan ada kemungkinan pada saat saya tidak ada penggugat mengasuh anaknya yang mulia. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa saksi di sini bukan untuk disudutkan. Dia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pekerjaannya pada saat itu. Saya tidak menyudutkan saksi yang mulia. Saya hanya ingin memperjelas fakta-fakta yang ada agar kita bisa menemukan titik terang dalam perkara ini. Bukti haruslah lebih terang dari cahaya yang mulia. Namun kita juga harus ingat bahwa hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan. Saksi sudah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan tanggung jawabnya yang mulia. Yang mulia, jika saksi tidak memiliki bukti konkret atas kesaksiannya sendiri, bagaimana kita bisa mempercayainya? Ini adalah masalah serius yang melibatkan harta dalam jumlah yang besar. Kami di sini untuk mencari keadilan yang mulia. Saksi telah menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah, jika tidak keakuratan seperti itu yang disampaikan pihak tergugat, itu bukanlah kesalahan saksi, melainkan tanggung jawab tergugat untuk membuktikannya. Yang mulia, ini bukanlah permainan kata-kata. Saksi seharusnya bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Yang mulia, Cukup, saya minta kedua pihak untuk tenang dan menjaga proses persidangan tetap konstruktif. Fokus pada substansi perkara. Setiap pihak memiliki hak untuk mempertanyakan alat bukti dan kesaksian, tapi dengan cara yang bermartabat. Lanjut, kuasa hukum tergugat. Cukup yang mulia, kami hanya ingin menekankan bahwa kami berhak untuk mempertanyakan setiap detail dari kesaksian ini. Ini adalah bagian dari proses hukum yang hadir. dan kami juga berhak untuk melindungi saksi. Ada yang masih ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baiklah, silakan saudara saksi untuk mendengarkan ruang sidang. Maka dari itu, silakan hadirkan saksi kedua, yaitu Abila, ruangan persidangan. Tugas sidang mohon untuk dibantu membawa saksi ke ruang sidang. Siap yang mulia. Saksi kedua bernama Abdillah. Kepada petugas sidang, silahkan untuk menghadirkan saudara saksi di hadapan majelis hakim. Kepada saudara
saudara saksi, sebelumnya harap menyerahkan kartu identitas saudara ke depan majelis hakim. Baiklah, saudara saksi, silakan duduk di depannya. Sebelum itu, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Muhammad Bila yang mulia. Umur? 20 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara? Pegawai yang mulia. Alamat? Jalan Raya Desa Gadung, Kecamatan Toboli, Kabupaten Bangka Selatan yang mulia. Agama saudara? Islam. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani? Benar, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mulia. Kepada tergugat, apakah ada keberatan dengan penghadiran saksi? Tidak ada keberatan yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan pada juru sumpah mohon untuk mengambil tempat dan saksi diharapkan berdiri untuk dapat diambil sumpahnya dan nanti akan dibimbing oleh hakim anggota 1. Kepada saudara saksi agar dapat mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan yang benar bahwa saya akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi dapat duduk kembali dan kepada juru sumpah juga dapat kembali ke tempatnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Oleh karena itu, maka saudara saksi memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apabila Anda terbukti memberikan keterangan palsu, Anda dapat diancam pasal 242 KUHP dan pidana penjara maksimal 7 tahun. Apa saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 2. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengenal penggugat? Saya kenal yang mulia. Hubungan apa yang Anda miliki dengan penggugat? Saya adalah karyawan penggugat yang mulia. Baiklah, silakan kepada pihak penggugat untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara berhenti bekerja karena masalah pribadi dan mengambil uang perusahaan tanpa mengembalikannya. Benar? Benar, saya memiliki masalah pribadi apa namanya itu. Saudara tidak mengembalikan dana yang saudara gunakan. Benar? Benar, saya belum mengembalikannya sampai saat ini. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Oke, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi kedua? Ada yang mulia, izin berdiri. Saudara saksi, siapa yang menghubungi Anda untuk bersaksi? Yang menghubungi saya untuk bersaksi adalah saudara penggugat yang mulia. Jadi saudara tidak memberikan keterangan yang merugikan mantan atasan saudara? Baik, kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Dia persilakan untuk hakim anggota 1 untuk mulai bertanya. Saudara saksi, apa jabatan Anda selama bekerja? Saya bekerja sebagai koordinator kolektor cabang Toboli yang mulia. Apakah saudara mengetahui adanya kendaraan perusahaan? Ada yang mulia, ada kendaraan operasional seperti mobil carry dan mobil truk. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Terima kasih saudara saksi. Untuk sementara, keterangan saudara kami anggap cukup dan apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lainnya dari saudara, kami harap saudara bersedia untuk hadir kembali dalam persidangan ini. Baik yang mulia. Kepada saksi, dipersilakan meninggalkan ruang persidangan yang didampingi oleh petugas sidang. Apakah masih ada keterangan atau alat bukti lainnya dari kuasa hukum penggugat? Tidak yang mulia. Baiklah, kalau begitu, acara pemeriksaan bukti-bukti dan saksi penggugat sudah majelis anggap cukup dan selesai. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi tergugat oleh masing-masing pihak. Apakah pihak tergugat telah siap dengan alat bukti dan saksinya? Benar yang mulia? Kepada kuasa hukum tergugat, berapa lama untuk menyiapkan alat bukti dan menghadirkan berapa orang saksi? 3 minggu cukup dan kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Bagaimana dengan penggugat? Setuju dan sepakat yang mulia. Baiklah, kalau begitu acara pemeriksaan bukti-bukti dan saksi penggugat sudah majelis anggap cukup dan selesai. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi tergugat oleh masing-masing pihak. Apakah pihak tergugat telah siap dengan alat bukti dan saksinya? Benar yang mulia? Kepada kuasa hukum tergugat, berapa lama untuk menyiapkan alat bukti dan menghadirkan berapa orang saksi? 3 minggu cukup dan kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Bagaimana dengan penggugat? Setuju dan sepakat yang mulia.
Baiklah, maka dari itu agenda sidang pada hari ini telah selesai dan sidang akan ditunda selama 3 minggu dengan agenda selanjutnya pemeriksaan alat bukti dan saksi dari pihak tergugat. Panitera 3 minggu hari ke depan. Tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 2022 yang mulia, tidak ada jadwal sidang lainnya. Baiklah, dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada 3 minggu ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor registrasi sekian-sekian dengan pada tanggal sekian-sekian dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dan mendengarkan kesaksian dari pihak tergugat. Maka dari itu, kepada pihak tergugat dipersilakan ke depan untuk menyerahkan bukti yang asli dan bukti salinan yang sudah dilegalisasi oleh kantor pos. Juga kepada perwakilan pihak tergugat untuk dapat ke depan untuk memeriksa salinan bukti tergugat. Baiklah, silakan duduk kembali. Baik, alat bukti surat yang diajukan adalah dari P1 hingga P10. Benar yang mulia. Kuasa hukum menggugat harap maju ke muka sidang. Silakan dicermati alat bukti surat yang diajukan tergugat ini. Apakah ada yang ingin saudara tanggapi? Tidak, yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, ini alat bukti surat yang asli. Baik, alat bukti semuanya sudah diserahkan dan sudah kami terima. Selanjutnya, kepada pihak tergugat, apakah ingin melanjutkan saksi? Benar yang mulia. Berapa orang saksi yang ingin dihadirkan? Izin yang mulia, kami ingin mengajukan 2 orang saksi fakta yang mulia. Apa saudara kuasa hukum tergugat sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut? Siap yang mulia. Baik, untuk informasi saja, di sini berdasarkan keterangan dan pernyataan pada sidang sebelumnya, tergugat akan menghadiri saksi 2 orang. Benar yang mulia, persidangan kali ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi, di mana saksi pertama Noval yang merupakan rekan tergugat dan saksi kedua Januari. Untuk saksi yang dihadirkan terlebih dahulu, saksi yang mana? Kami ingin menghadirkan saksi Noval terlebih dahulu yang mulia. Baik, maka dari itu, silakan dihadirkan saksi pertama yaitu Noval ke ruangan persidangan. Untuk panitia untuk dibantu membawa saksi ke ruangan sidang. Siap yang mulia. Tugas, tolong antarkan saksi pertama bernama Noval. Kemudian Kepada saudara saksi, sebelumnya harap menyerahkan kartu identitas saudara ke depan majelis saksi. Silakan maju ke depan. Baik, yang mulia. Baiklah, dipersilakan untuk hakim. Baiklah, mohon maaf, saudara saksi silakan duduk di depannya. Baik, dipersilakan untuk hakim anggota 1 untuk bertanya. Baiklah, sebelumnya untuk saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya dan siap yang mulia. Baiklah, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama lengkap saudara? Noval Zakwan yang mulia. Umur? 19 tahun yang mulia. Pekerjaan? Wira swasta yang mulia. Alamat? Jalan Raya Kenangan Sengaja yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada keberatan dengan penghadiran saksi? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan bagi juru sumpah, mohon untuk mengambil tempat dan saksi diharapkan berdiri untuk dapat diambil sumpahnya dan nanti akan dibimbing oleh hakim anggota 2. Pada saudara saksi agar dapat mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan duduk dan juru sumpah dapat memberi tempat. Saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Oleh karena itu, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apabila ada terbukti memberikan keterangan palsu, Anda dapat diancam pasal 242 KUHP dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Maka saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, saya harap saudara saksi dapat bekerja sama dengan kami untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Selanjutnya, untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, saudara Noval. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal keduanya karena saya pernah bekerja mengurus anak mereka. Kapan saudara mulai bekerja? Sekitar Mei atau Juni 2021 sampai Januari 2022. Apa pekerjaan saudara? Mengasuh anak-anak, mengantar terapi, mengantar sekolah dan les yang mulia. Apakah rumah tempat saudara bekerja juga kantor? Ya, rumah tersebut di perumahan Aretal juga dipakai sebagai kantor. Siapa yang tinggal di rumah itu? Tergugat dan anak-anaknya. Apakah penggugat tinggal di rumah itu? Yang saya ketahui tidak pernah yang mulia. Apakah saudara pernah melihat penggugat mengasuh anak-anaknya? Tidak pernah yang mulia. Apakah penggugat ikut mengantar anak terapi? Tidak pernah yang mulia. Untuk hakim anggota, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dipersilakan kepada pihak tergugat untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saya ingin bertanya, apakah saudara sering melihat kegiatan usaha di rumah itu? Tidak, saya berada di lantai atas dan jarang turun ke bawah. Baik. Sudah cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan yang ditujukan kepada saksi tergugat? Ada yang mulia. Izin berdiri. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara tahu usaha milik tergugat? Tidak, yang saya ketahui hanya kantor di rumah tersebut. Ada yang masih ingin disampaikan kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Baiklah, silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Maka dari itu, silakan dihadirkan saksi kedua yaitu Januardi, ruangan persidangan. Petugas sidang mohon untuk dibantu membawa saksi ke ruangan sidang. Siap yang mulia, saksi kedua bernama Januardi. Kepada petugas sidang, silahkan untuk menghadirkan saudara saksi di hadapan majelis hakim. Kepada saudara saksi, sebelumnya menyerahkan kartu identitas saudara di depan majelis hakim. Silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Baik, dipersilakan untuk hakim anggota satu untuk bertanya. Baiklah, sebelumnya itu saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini? Saya yang mulia. Baiklah, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama lengkap saudara? Januardi yang mulia. Umur? 25 tahun yang mulia. Pekerjaan? Berkuasa yang mulia. Alamat? Alamat Jalan Abdul Wahid nomor 90 yang mulia. Agama? Agama Islam yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada keberatan menghadiri saksi? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Setelah menuju sumpah, mohon untuk mengambil tempat dan saksi diharapkan berdiri untuk dapat diambil sumpahnya dan nanti akan dibimbing oleh hakim anggota 2. Kepada saudara saksi agar dapat mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan dari yang benarnya. Saudara saksi dipersilakan duduk dan juru sumpah dapat kembali ke tempat. Saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Oleh karena itu, maka saudara wajib memberikan keterangan dengan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apabila Anda terbukti memberikan keterangan palsu, Anda dapat diancam pasal 242 KUHP dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Maka saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, saya harap saudara saksi dapat bekerja sama dengan kami untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Selanjutnya untuk hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, saudara Januardi, apakah saudara kenal dengan tergugat? Ya, sejak tahun 2014 saat tergugat membeli rumah di perumahan Taman Bima Airway. Waktu tergugat ketika membeli rumah, Masih tinggal yang mulia. apakah pembelian rumah melalui KPR? Iya, oleh KPR, tapi saya lupa banknya.
Kapan saudara tahu tergugat sudah menikah? Ayat 21 saat tergugat datang bersama penggugat. Untuk apa tergugat menemui saudara akhir-akhir ini? Untuk minta saya untuk menjadi saksi pembelian rumah saat tergugat masih tinggal. Apakah saudara tahu rumah lain milik tergugat? Saya tahu yang mulia. Apakah saudara tahu usaha penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu mereka bekerjasama menggunakan mahkota elektronik. Tukang Hakim Anggota, apa masih ada pertanyaan yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Ada yang masih ingin disampaikan kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat? Tidak yang mulia. Baiklah, silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruangan sidang. Petugas sidang mohon dibantu untuk membawa saksi ke ruangan ke luar sidang. Baiklah, kalau begitu, acara pemeriksaan bukti-bukti dan saksi sudah menjadi sangat cukup dan selesai. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan oleh masing-masing pihak. Apakah pihak penggugat telah siap dengan kesimpulannya? Izin yang mulia, kami belum membuat kesimpulan tersebut yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Izin yang mulia, kami juga belum menyelesaikan menyusun kesimpulan kami. Kepada kuasa hukum penggugat, berapa lama untuk menyiapkan kesimpulannya? 35 hari cukup yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Setuju dan sepakat yang mulia? Baiklah, maka dari itu agenda sidang pada hari ini telah selesai dan sidang akan ditunda selama 35 hari dengan agenda selanjutnya pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Panitera, 35 hari ke depan, tanggal berapa? Adakah sidang majelis hari tersebut? Tanggal 27 September 2022 yang mulia, tidak ada jadwal sidang lainnya. Baiklah, dengan demikian persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada 35 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 27 September pukul 10 pagi dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dengan demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Senayan yang memeriksa dan mengadili perkara berdata dengan nomor registrasi perkara nomor 19 PDT.G garing Pengadilan Negeri Senayan pada hari ini Selasa 27 September 2022 antara Gladys selaku penggugat melawan David selaku tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Menurut persidangan yang lalu, maka sidang kali ini adalah penyerahan kesimpulan. Sebelumnya saudara penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Kami tetap pada gugatan kami majelis hakim. Saudara tergugat, apakah saudara tetap pada jawaban saudara? Kami tetap pada jawaban kami menjadi sakit. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap majelis hakim, kami siap menyampaikan kesimpulan kami. Baiklah, silakan penggugat menyerahkan kesimpulan saudara. Selamat kembali. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap majelis hakim, kami siap dengan kesimpulan majelis hakim. Baiklah, silakan maju ke depan. Penggugat, apakah ada hal-hal lain yang ingin dijelaskan? Ada majelis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa selama masa persidangan kami telah hadir dengan bukti-bukti dan kesaksian yang tak terbantahkan bahwa tergugat telah dengan sengaja dan terus-menerus mengabaikan kewajibannya. Tindakan tergugat jelas-jelas mencederai kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kami mohon agar majelis hakim menetapkan tergugat dalam keadaan bersalah serta membayar ganti rugi yang patut. Keberatan yang mulia, apa yang disampaikan oleh pihak penggugat tidak mencerminkan kenyataan. Klien kami telah melakukan segala hal yang bisa dilakukan sesuai kemampuannya, dan kendala yang terjadi sepenuhnya berada di luar kendalinya. Tergugat tidak bermaksud tersebut yang mulia, namun penggugat ingin menuntut secara tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Anda katakan. Fakta berbicara. Perjanjian ini telah disepakati tanpa pengecualian apapun. Penggugat telah mengalami kerugian yang signifikan akibat kelalaian tergugat. Jangan mencoba mencari-cari alasan yang sama sekali tidak relevan dengan substansi kasus ini. Penggugat berbicara soal kerugian besar. Tergugat juga mengalami kerugian yang tak kalah besar karena ulah penggugat yang tak memberikan waktu tambahan yang mulia. Padahal kondisi yang terjadi jelas bukan sepenuhnya tanggung jawab tergugat. Ada keadaan yang memaksa di sini. Alasan tergugat hanya upaya untuk menghindari tanggung jawab yang mulia. Sudah cukup. Semua argumen akan dinilai berdasarkan bukti konkret. Baik yang mulia, kami dapat pastikan bahwa majelis
dapat melihat dengan jelas siapa yang melanggar janji dalam perkara ini. Kami tidak takut yang mulia. Yang kami inginkan hanya keadilan yang seimbang, tanpa interpretasi berlebihan dari pihak yang merasa benar sendiri. Izin yang mulia. Sudah cukup. Karena para pihak sudah menyerahkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 1 November 2022 dengan agenda pembacaan putusan kepada penggugat maupun tergugat agar hadir di persidangan tanpa dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor registrasi sekian-sekian antara Dedi selaku penggugat melawan David selaku tergugat pada tanggal sekian-sekian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat dan tergugat? Apakah ada perubahan pikiran sebelum perkara ini diputuskan oleh hakim? Tidak ada yang mulia. Tidak yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat dalam konveksi dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam posita 2 kecuali poin 2.7 sampai posita 9 berupa tanah, bangunan, dan aset merupakan harta guni-gini. 3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada penggugat dan tergugat secara adil undang-undang, itu masing-masing separuh atau setengah bagian. Keempat, menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian sama besarnya harta bersama kepada penggugat senilai 10.036.210.000 rupiah. Yang kelima, menolak gugatan dari penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekovensi, mengabulkan gugatan rekovensi dari penggugat rekovensi untuk sebagian, menetapkan harta yang dikuasai oleh tergugat rekovensi atau penggugat rekovensi berupa rekening BNI atas nama penggugat atau tergugat rekovensi dengan nomor rekening 0821531314 sampai dengan Mei 2021 sebesar 207 juta rupiah. Asuransi di BNI atas nama penggugat atau tergugat rekovensi sebesar 73 juta rupiah. Rekening BRI 03240103326654 atas nama penggugat atau tergugat rekovensi sebesar 24 juta rupiah. Rekening BCA nomor AN penggugat atau tergugat rekovensi sampai Mei 2021 sebesar 767.185,60 rupiah. Rekening BCA nomor 1180709696 penggugat atau tergugat rekovensi sampai Mei 2021 sebesar 194.840,04 rupiah. Rekening BCA nomor 11.808.21500 penggugat atau tergugat rekovensi Mei 2021 sebesar 112.450,1,24 rupiah. Rekening BCA nomor 11.8068.8476 penggugat atau tergugat rekovensi Mei 2021 sebesar 72.470,13 juta rupiah. Sebidang tanah di Bedek Ake di belakang Islamic Center Sungeliat dengan membuka usaha tambak yang diperkirakan senilai 250 juta rupiah. Sebidang tanah yang tidak jauh dari lokasi tambak tersebut yang diperkirakan senilai 80 juta rupiah sebagai harta bersama antara penggugat rekovensi atau tergugat konvensi dan tergugat rekovensi atau penggugat konvensi yang harus dibagi setengah 1/2 bagian sama besarnya. Dalam korupsi dan rekovensi, hukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi dan tergugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 9.142.000 rupiah.
Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeliat pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami Ahmad Abiyu, Antonio Wijaya, Arvino Tapio, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibentuk oleh Melani, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeliat serta dihadiri kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibaca? Mengerti majelis. Apakah menerima putusan ini? Menerima yang mulia. Baiklah, pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti majelis. Apakah menerima putusan ini? Kami akan pertimbangkan dulu yang mulia. Demikian ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeliat oleh saya Ahmad Abiyu sebagai hakim ketua, Antonio Wijaya sebagai hakim anggota 1 dan Alvin Octavio Saputra sebagai hakim anggota 2. Putusan telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022 oleh ketua majelis didampingi oleh 2 hakim anggota serta dibantu oleh panitera Pengadilan Negeri Sengeliat dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim sampaikan kepada para pihak bahwa baik penggugat yang dinyatakan dikabulkan gugatannya atau tergugat yang terbukti bersalah atas gugatan yang diajukan penggugat. Apabila keduanya merasa ada ketidakpuasan atas putusan yang dibacakan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, maka keduanya memiliki hak untuk dapat mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi. Selama dalam masa putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, ingkrah, yaitu tepatnya dalam masa 14 hari setelah putusan ini dibacakan, pada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeliat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 19 dari perdata gugatan dari Pengadilan Negeri Sengeliat antara Gladys selaku penggugat melawan David selaku tergugat pada hari ini Selasa 1 November 2022 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.